Bagaimana mewaspadai berita hoax dan bagaimana memverifikasinya? Sudah bergabung bersama kami analis media sosial Mas Nukman Lutfi. Terima kasih Mas Nukman sudah hadir bersama kami. Kalau kita lihat ini udah mau masuk musim pilkada lagi nih. Anda aktif sekali di media sosial, sudah mulai rame belum nih soal penyebaran kebencian lah, semuanya yang berbau mungkin pilkada dan negatif gitu kontennya. Waktu DKI udah selesai ya udah turun. Cuman ini kan ada APBD, ya kan? DKI ini rame lagi nih. Nah, sementara yang di Jawa Barat, Jawa Timur kan lagi pemanasan. Sebenarnya kalau untuk ujaran kebencian agak mereda lah sih sekarang. Cuman saya tetap menduga ini hanya soal waktu aja. Ini DKI selesai APBD-nya ganti ke Jawa Timur sama Jawa Barat. Karena orangnya itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya pemainnya itu sama yang membawa isu-isu negatif itu. Gini, kalau mengenai pilkada, pilpres itu kan kelompoknya udah terbentuk ya. Ada orang-orang yang memang pro Jokowi, ada orang-orang yang anti Jokowi, ada lapisan yang pro dan kontra. Kemudian ketika di Jakarta udah kelihatan tuh pro kontranya siapa aja. Ya. Ternyata itu kalau dipetakan ke tempat lain sama aja. Jadi kelompoknya ya sebenarnya itu aja. Yang selalu ramai juga itu aja sebenarnya. Ke bawah nggak tapi ya orang-orangnya, followersnya ini? Oh otomatis ada yang ke bawah, ada yang ke bawah. Jadi gini, salah satu bahayanya sosial media adalah kita akan gampang ketemu orang-orang yang satu kelompok. Jadi kalau saya pro A, otomatis saya akan ketemu orang-orang yang pro A. Contoh gini, di Facebook itu ada algoritma namanya algoritmanya Facebook ya. Jadi kalau saya nge-like status teman yang pro A, si Facebook tahu aku tuh sukanya yang pro A, makanya dikasih konten-konten yang pro A semua, yang kemudian kalau ada konten yang anti B, aku juga dikasih. Supaya apa? Supaya aku senang dan aku nyebarin gitu. Dan konten-konten yang pro B aku nggak dapat. Sehingga kita itu oleh algoritma sosial media dibutakan. Yang cinta semakin cinta, yang benci semakin benci. Gitu. Itu yang terjadi. Makanya peta cinta dan benci itu sebenarnya sudah jelas di media sosial. Peta cinta dan benci sudah jelas nih, Mas. Berarti kan sebenarnya sudah terpetakan, sudah bisa terdeteksi. Dan kemarin juga waktu pilkada 2017, Kemenkominfo sudah ada langkah-langkahnya, ada deklarasi masyarakat anti hoax dan sebagainya begitu. Nah, dengan semakin canggihnya ini apa langkah selanjutnya supaya tidak makin menyebar nih konten negatif di medsos? Tadi kan pro kontranya sudah kelihatan petanya. Itu kan kalau sudah namanya anggota kan memang nggak bisa, itu sudah die hardnya. Tapi yang diperebutkan apa sih? Floating vote-nya kan. Nah, floating vote-nya ini sekarang dengan kejadian-kejadian yang ada, masyarakat lebih pinter. Jangan underestimate masyarakat. Dengan kejadian, dengan pemberitaan ini, nah, makin lama makin pinter. Nah, kalau ada satu kontestasi umpamanya, kan masalah siapa? Jualan kan. Jualan, kalau kita ini jualan program, jualan dirinya. Kalau ada orang yang jelekin apa? Karena dia nggak ada yang mau dijual. Masyarakat sudah bisa menganalisa kayak gitu. Nah itu yang kita lakukan juga selain tadi melakukan pembatasan atau penindakan untuk hal-hal yang melanggar hukum, kami juga melakukan edukasi. Edukasi apa? Mengempower masyarakat pengguna internetnya. Nah di Indonesia ini peningkatan yang namanya jumlah pengguna itu naiknya eksponensial. 2012 itu baru 63 juta. Double di 2016, baru hanya 4 tahun. Tapi ini tidak dibarengin dengan literasi digital masyarakat. Itulah terjadi permasalahannya. Kalau orang sudah paham internet, tingkat kepercayaan saya terhadap internet rendah. Karena saya harus verifikasi, saya akan tabayun. Saya nggak mungkin baca kalau itu bukan dari Metro mamanya. Oh ini medianya nggak kenal, ngapain saya baca? Saya ngapain meracunin? Tapi karena Mas Emi lebih kritikal. Kalau orang-orang itu sebenarnya udah mayoritasnya kritikal atau enggak? Nah gini, kalau kita lihat di sosmed Indonesia. Karena sama ekstrem kiri itu kan kecil sebenarnya, tapi raminya minta ampun. Ya. Yang di tengah ini, dia nggak kanan nggak kiri. Dia selalu mendengarkan keriuhan kanan dan kiri. Ini kalau nggak diedukasi yang ini, itu otaknya gampang terbawa ke kanan atau ke kiri. Makanya menurutku tugasnya pemerintah itu juga supaya teman-teman di organisasi yang lain adalah apa? Membuat gerakan yang meliterasi tengah ini. Yang kanan kiri nggak usah diliterasi deh. Mereka memang hidup matinya di situ. Ini jangan dikorbankan arus utama yang besar di tengah ini yang mungkin di sosial medianya jarang posting tapi dia membaca kan. Jangan sampai terpengaruh hal buruk. Nah ini yang kita usahakan supaya otak mereka kritis, ya kan, siap dapat sesuatu itu nggak gampang nge-share, ya, dianalisa dan lain-lain. Yang ini udah
lebih kritikal begitu. Iya. Nah, tapi sebenarnya tantangannya sendiri untuk memberikan literasi digital kepada pengguna sosmed Indonesia ini seperti apa? Saya akan tanya setelah jeda pariwara. Berikut ini tetaplah bersama kami.